Cerdas Kimia, bimbingan dan konsultasi belajar. Pertemuan kali ini kita bahas tentang soal-soal untuk ester dan asam karboksilat. Untuk nomor 1, ester C4H9COO-C2H5 dapat dibuat dengan mereaksikan. Kita bahas. Ya, jadi di sini kita tahu bahwa C4H9COOH merupakan asam lemak, ya, direaksikan dengan alkohol. Jadi asam dengan alkohol menghasilkan ester dan air. Jadi jawabannya C. Kemudian nomor 2, gugus fungsi yang terdapat dalam senyawa asam karboksilat, ya, asam karboksilat RCOOH. Jadi gugus fungsinya, nah itu jawabannya B. Nomor 3, manakah satu di antara senyawa berikut yang bukan isomer dari C4H8O2? Kita bahas. C4H8O2 itu merupakan asam karboksilat karena O-nya ada 2, atau ester atau alkyl karboksilat. Jadi yang bukan itu adalah metil isopropil ether. D. Nomor 4, jumlah kemungkinan persenyawaan asam karboksilat dan ester dengan rumus molekul C4H8O2. Kita bahas. C4H8O2 asam karboksilat. Ya, ini bentuk asam karboksilat, bentuk kedua, dan ester bentuk kedua, bentuk ketiga. Jadi jumlah kemungkinan senyawa dari isomernya ini adalah 2 ditambah 3, jadi 5. D. Nomor 5, diantara berbagai reaksi berikut, minyak dengan NaOH, lemak KOH, asam stearat dan NaOH, gliserol dan NaOH, asam stearat dan gliserol, reaksi yang menghasilkan sabun. Ya, jadi reaksi sulfonik asid yaitu minyak ditambah soda atau NaOH menghasilkan sabun. Jadi D, yaitu 1. Kemudian yang kedua, lemak. Ya, inilah reaksi pembuatan sabun. Kemudian nomor 6, reaksi di bawah ini disebut reaksi, nah ini air atau hidrolisis. Ya, jadi jawabannya C. Nomor 7, nama senyawa di bawah ini. Nah, ini tentu kita akan bagi-bagi, ya. Bagian ini disebut isobutirat. Jadi di sini bentuk iso, ya, isobutirat. Kemudian di sini adalah isopropil. Jadi namanya isopropil itu, ya. Jadi isopropil, jawabannya E, yaitu isopropil isobutirat. Jadi ini isopropil, ini isobutirat, ya, sebagai ester nih, ya. Isopropil isobutirat, ya, sebagai asam butirat di sini. Jadi jawabannya E. Nomor 8, hidrolisis etil propanoat menghasilkan apa? Kita bahas. Ya, ini adalah etil propanoat. Ini etil, ini 1, 2, 3 propanoat.
dihidrolisis akan menghasilkan asam dan alkohol. Jadi menghasilkan asam propanoat dan etil alkohol atau etanol. Jadi jawabannya B. 9. Sebanyak 2,04 gram suatu asam karboksilat dapat dinetralkan dengan 40 ml NaOH 0,5 m. Asam karboksilat tersebut apa? Kita bahas. Misal asam karboksilatnya secara umum ECN H2NO2 direaksikan dengan basa. Nah, ini kita masanya 2,04, kita jadikan mol dibagi mr. Ini adalah mr dari CnH2nO2 ya. Jadi 46 N mol. Jadi 2,04 per 46 N mol. Nah, NaOH nya kita lihat volumenya 40, di sini 0,5. Jadi banyaknya 0,02 mol. Dan dikalikan volume kali konsentrasi. Nah, jadi di sini ada persamaan reaksinya. Jadi kita molnya ini ya, CnH2nO2 itu sama dengan molnya NaOH. Ini mol sama dengan 0,02. Jadi kalau kita hitung lebih lanjut, maka harga N-nya itu ya jadi 2. Jadi kita ganti di sini N-nya 2 jadi C2 ya, 2N jadi 4. Jadi rumusnya C2H4O2 atau disebut asam etanoat. Ya, jadi jawabannya C. Dan terakhir nomor 10, hidrolisis butil asetat dalam suasana asam menghasilkan. Ya, kita bahas butil asetat dihidrolisis ya, akan menghasilkan asam metanoat dan butanol. Ya, jadi di sini jawabannya adalah A, butanol dan asam etanoat. Ya, jawabannya A. Nah, demikian pertemuan kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa kembali.